Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'd. Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia dimanapun berada. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga dalam saat ini kita semua masih diberikan umur, masih diberikan nikmat rizki, masih ditetapkan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang hamba-hamba Allah Ta'ala yang mau mensyukuri atas nikmat-nikmatnya sehingga kita mendapatkan tambahan dan keberkahan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan mempelajari sunnah-sunnah Nabi, mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dan diakui menjadi umatnya, umat yang paling mulia, umat yang selalu dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia dimanapun berada, pada pertemuan kali ini kita mengkaji dalam kitab Ihya'us Sunan Al-Mahjurah tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan puasa. Baik itu dalam puasa Ramadan ataupun puasa-puasa di bulan yang lain selain bulan Ramadan atau di Ashhurul Hurum atau puasa yang kita lakukan setiap minggunya yaitu puasa hari Senin dan hari Kamis. Adapun sunnah-sunnah yang berkaitan dengan puasa banyak sekali. Yang pertama, at-tasakhur 'ala tamri. Musannif di sini memulai dengan sahur dengan kurma. Jadi sahur dengan kurma ataupun makanan terakhir yang kita makan yaitu kurma. Karena dalam kurma sendiri terdapat vitamin yang menunjang kesehatan kita untuk keesokan harinya ketika berpuasa. Dan juga yang kedua, ayuftira ala witrin minat tamri au sab'i hasawat minal ma'. Ketika seorang tadi berbuka puasa dan yakin dengan tenggelamnya matahari, ya, jadi orang yang mau berbuka hendaklah dia ada keyakinan kalau dia berbukanya dalam keadaan sudah waktu berbuka. Maka disunatkan orang yang berbuka puasa berbuka dengan diawali dengan tamar atau rutab dengan kormah. Dan juga dengan hitungan ganjil. Ya. Jadi yang pertama tadi sahur, karena sahur tadi juga sunnah. La yazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitrah wa akharas sahur. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan kalau mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan untuk berbuka puasa. Ini diantara sunnah-sunnahnya orang yang sahur dan berbuka puasa. Ini memakan kurma atau rutab dalam hitungan ganjil.
Ya, 1, 3, 5, 7. Atau minum ketika tidak mendapatkan rutab, maka dia memakan yang manis. Ya, misalnya asal, madu ataupun zabib, kismis. Ya, atau makan makanan yang manis yang tersentuh oleh api, yaitu kue. Ya, ataupun kalau nggak dapat, dia berbuka diawali dengan air putih, yaitu dengan 7 kali tegukan, ya, atau dengan hitungan yang ganjil. Juga disunatkan membaca doa ketika berpuasa. Ya. Dan juga di antara sunnah-sunnah yang disunatkan membaca doa ketika berbuka puasa. Sebagaimana kita ketahui doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabad dhama'u wabtalatil uruq wa sabatil ajru insyaallah. Ini diantara doa untuk berbuka puasa. Setelah itu kita tambahin Allahumma alladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in antaghfirali. Ini sangat kita anjurkan untuk keluarga kita ketika mereka mau berbuka puasa, dan kita baca doa berbuka puasa bersama-sama. Juga yang dianjarkan oleh Nabi sebelum berbuka membaca ya azim, ya azim, ya azim, ighfirli dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Itu juga diantara sunnah Nabi ketika Nabi mau berbuka puasa, beliau membaca doa. Dan juga di antara sunnah-sunnah berpuasa, taftirus shaimin, memberi makan orang yang berpuasa. Karena terdapat pahala yang sangat besar. Dalam satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'an. Ini orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, memberikan buka puasa, maka dia mendapatkan seperti pahalanya orang tersebut yang diberi makan tanpa mengurangi pahala yang dimiliki orang tadi sedikit pun. Ya, ini kan suatu kelebihan, yaitu memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa semampu kita. Ya. Enggak harus selalu mewah makanannya, ya. Enggak terlalu yang penting kita mampu, kita kasih. Kita mampu ngasih dia nasi bungkus, kita kasih. Kita mampu ngasih dia korma untuk berbuka, kita kasih. Ya. Dan juga di antara yang berkaitan dengan puasa, siyamul isnin wal khamis, puasa pada hari Senin dan Kamis. Ini puasa setiap minggunya. Lima warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal isnin wal khamis. Rasulullah selalu memperhatikan beliau ini untuk berpuasa hari Senin dan Kamis. Dan juga dalam satu riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'mal yaumal isnin wal khamis fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amalan seorang hamba akan dilaporkan kepada Allah Ta'ala, akan dinaikkan pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang
ketika amalku dilaporkan kepada Allah Ta'ala, diangkat kepada Allah Ta'ala, diriku ini dalam keadaan berpuasa. Ya, sungguh sangat bahagia sekali, sangat senang sekali orang yang puasa Senin, Kemis, karena amalannya dalam seminggu tadi diangkat oleh malaikat, apa? Dianya dalam keadaan puasa. Juga diantaranya puasa setiap 3 hari dari setiap bulannya. Ini pada tanggal 13, 14, 15, ya. Atau disebut dengan Ayyamul Bid. Karena sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau ausani khalili, berwasiat kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyam salasa ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 Hijriah, dan 2 rakaat duha, dan melakukan sholat witir sebelum tidur. Ini diantara wasiat Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Masih kita kembali tentang puasa. Juga di samping tanggal 13, 14, 15, maka juga disunatkan 3 hari akhir bulan di bulan Hijriah. Yaitu tanggal 27, 28, 29, atau 28, 29, 30 di akhir bulan Hijriah. Atau lebih kita ketahui dengan Ayyamus Sud, hari-hari gelap, karena waktu itu bulan purnama tidak kelihatan. Tapi kalau Ayyamul Bid, ini bulan purnama jelas. Ya, tanggal 13, 14, 15. Dan juga di antara sunnah-sunnahnya puasa, al-ightisal fi kulli lailah min layali Ramadan. Disunatkan mandi di setiap malam dari bulan Ramadan setelah maghrib masuknya, agar apa? Yanshad ilal qiyam lil ibadah, agar lebih semangat dia melakukan apa? Qiyamul lail, ibadah salat tarawihnya, qiraatul Qur'annya di malam hari di bulan Ramadan, agar lebih semangat. Makanya disunatkan untuk mandi di setiap malam bulan Ramadan. Ini diantara sunnah-sunnah yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Adapun diantara sunnah yang lain yang berkaitan dengan puasa, al-ightisal minal janabah qoblal fajri, disunatkan mandi janabah, mandi dari junub, baik junubnya karena berkumpul dengan istri di waktu malam bulan Ramadan, ataupun apa? Karena sebab khurujul mani, keluarnya mani, ya, karena ikhtilam, mimpi basah, maka dia disunatkan mandi sebelum fajar, sebelum terbitnya fajar. Karena apa? Keluar khilaf dari para ulama. Dan juga dimulai puasanya dalam keadaan suci. Ini dianjurkan kepada orang yang dalam keadaan junub atau setelah berhubungan suami istri, dia melakukan mandinya diusahakan, disunatkan sebelum fajar. Dan juga di antara sunnah-sunnah puasa di bulan Ramadan, al-ightisal al-muhafadhah ala salati tarawih min awal laylah ila akhir laylah. Bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia selalu menjaga untuk qiyamul lail dengan salat tarawih di awal bulan Ramadan sampai terakhir bulan Ramadan. Karena sabda baginda Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi orang yang melakukan ibadah salat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmatnya Allah taala, maka akan diampuni apa yang telah lewat dari dosanya. Ya.
Dan juga disunatkan melakukan amal kebaikan, sedekah, ya, li'annal a'mal, karena amal-amal ibadah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ayuk marsabi bisyam, memerintahkan anak kecil supaya mereka belajar untuk berpuasa. Ya, maka dimulai dari umur 7 tahun, jika sudah mulai mampu untuk puasa, maka wali atau orang tua anak tersebut memerintahkan untuk berpuasa agar mereka terbiasa. Ini diantara beberapa sunnah bulan Ramadan, dan diantaranya juga melakukan sholat witir di bulan Ramadan, dan agar terbiasa setelah Ramadan dia melakukan sholat witir. Jangan hanya sholat witir di bulan Ramadan, maka ketika di bulan Ramadan sudah selesai, keluar dari bulan Ramadan, tidak mau melakukan sholat witir lagi. Mudah-mudahan kita semua setelah selesai melaksanakan bulan Ramadan tetap istiqomah melakukan sholat witir, istiqomah melakukan amal kebaikan, istiqomah melakukan amal sedekah, istiqomah tetap melakukan qiyamul lail di bulan-bulan meskipun itu sebab bukan bulan Ramadan. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan melakukan amal ketaatan dan amal-amal ibadah yang lainnya. Pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, insyaallah kita akan berjumpa pada segmen selanjutnya.